Semangat pagi, salam tandan berduri. Restan kembali ya, ini kita dapatkan kembali buah yang restan. Panennya bagus, tapi kita ngangkutnya agak terlambat ya, kendala di jalanan. Jadi jalanan akses menuju kebun ini itu kondisinya cukup parah ya kerusakannya, sehingga kita perlu waktu yang lebih lama untuk bisa mencapai kebun ini. Target pengangkutan sehari 3 atau 4 red tidak bisa kita penuhi karena kondisi jalanan yang licin, sehingga dalam satu hari kita hanya bisa mengangkut 2 trip untuk kebun-kebun yang ada di sekitar sini. Jadi kebun ini kebun milik petani sawit swadaya yang kita tidak ketahui bibitnya ya. Dulu kurang jelas informasi yang diterima oleh pemiliknya, sehingga kita pun kesulitan untuk mengidentifikasi jenis kelapa sawit yang ada di kebun ini. Jadi ini luasnya sekitar 4 hektar, luas lahannya 4 hektar dengan panen rata-rata di angka 3 ton ya untuk 1 tahun terakhir. Karena kebun ini sering terlambat proses perawatannya, sehingga sempat tumbuh semak ataupun ilalang seperti ini, baru kita lakukan penyemprotan. Jadi ini kemarin baru dilakukan lagi perawatan setelah setahun yang lalu, setahun lebih mungkin ya perawatan yang kita lakukan di tahun lalu, yang baru lagi kita ulangi perawatannya di 2 bulan terakhir, yang meliputi dari pruning untuk pohon-pohon yang seperti ini, dan terakhir kemarin kita lakukan penyemprotan untuk lahan di kebun ini. Pada tahun lalu, pada awal tahun itu kemarin sempat kita targetkan perawatan yang rutin ya untuk kebun ini agar didapatkan panen optimal. Karena di kebun ini dulu pernah dicapai panen sebanyak 7 ton TBS yang dihasilkan dari kebun ini. Namun dalam 2-3 tahun terakhir panen rata-rata hanya di kisaran 3 atau 4 ton, dan untuk panen puncaknya itu paling tinggi hanya sekitar 4,5 ton ya, itu panen puncaknya. Jadi banyak kendala yang kita hadapi untuk kebun ini. Kalau kita lihat ini dari bentuk brunelanya ini cukup bagus ya. Ini ukurannya besar-besar, dan cara panennya pun juga bagus, ini merah ya, masak ya, merah seperti ini. Untuk ke depan ini langkah perawatan di kebun ini akan kita mulai dengan pemberian kapur dolomit untuk kebun ini, agar pemupukan yang akan kita lakukan pada awal Januari nanti itu bisa lebih baik ya penyerapannya oleh tanaman. Karena di sebelah sini ini nampak beberapa pohon ini kuning ya, jadi kuningnya seperti ini. Ini ciri-ciri dari kekurangan dari unsur kalium. Jadi pemupukan berikutnya nanti kita akan berikan pupuk jenis NPK kembali dengan penambahan urea ya, urea untuk kebun yang seperti ini. Karena ini kita lihat juga sekilas coraknya ini agak kuning ya, hijaunya agak kurang dibandingkan dengan kebun-kebun yang dipupuk dengan baik. Mumpung harga mahal, jadi hasil panennya ini bisa digunakan untuk perawatan kembali, terutama pemenuhan akan pupuk yang dibutuhkan tanaman untuk menghasilkan buah yang banyak. Berapa ini perkiraan panennya? 1,5 Pak. 1,5 ton. Nah, ini perkiraan dari pengangkutnya ini, kalau dilihat dari tumpukannya di sebelah sini sudah dapat segini. Ini ada sekitar 1,5 ton ya yang bisa dihasilkan dari kebun ini. Itu ya yang di depan situ tampak sekali warnanya kuning ya. Daunnya warnanya kuning, dan di sebelah sini juga kuning. Jadi dengan pemupukan sekali setahun yang kita berikan di dalam 3 tahun terakhir, memang sangat kurang sekali ya
Untuk kelapa sawit seharusnya dipupuk sebanyak 7,5 kg ya, standar dari beberapa ahli pertanian. Untuk kelapa sawit membutuhkan pupuk sebanyak 7,5 kg untuk jenis NPK 13627 dari pohon yang seperti ini. Namun untuk pemulihan pohon-pohon yang seperti ini, mungkin kita tidak langsung menggunakan NPK 13627. Mungkin kita akan gunakan NPK 1616 yang kandungannya tinggi nitrogen, tinggi juga fosfat, sehingga kami harapkan dengan pemberian pupuk NPK 1616 nantinya kondisi kesuburannya ini akan pulih duluan, pulih terlebih dahulu, dan untuk pemupukan berikutnya baru kita berikan pupuk NPK 13627. Jadi pemupukannya itu kita rancang untuk mengembalikan kesuburan dari pohon ini. Jadi untuk NPK 1616 sendiri sudah optimal kandungannya untuk meningkatkan kesuburan tanaman sekaligus untuk memacu tumbuhnya bunga-bunga yang akan menghasilkan bakal buah. Dan untuk kondisi daunnya yang rata-rata mengalami kuning seperti ini memang kita perlu tambahkan urea, karena dengan urea kita harapkan hijau daunnya kembali pulih dan proses fotosintesis akan berjalan dengan baik, sehingga kesuburan tanaman akan pulih dengan cepat dan diharapkan akan mampu menghasilkan bakal buah secepatnya, sehingga untuk tahun depan hasil panennya bisa optimal. Untuk area yang di sebelah sini, ini merupakan pohon-pohon yang jarang ya, banyak pohon yang mati untuk area di sebelah sini. Namun dengan adanya penanaman yang renggang di area sebelah sini, ini hasilnya terbanyak panen buah yang dihasilkan dari area yang di sebelah sini. Seperti ini kondisi pohonnya kalau kita lihat dari atas, yang kita mulai dari posisi penanaman yang agak jarang. Ada beberapa pohon seperti ini yang terdapat di kebun ini. Ini adalah pohon-pohon gajah yang dulunya tumbuh besar subur, namun tidak pernah menghasilkan buah sama sekali. Jadi untuk pohon-pohon yang berbuah seperti ini tidak akan pernah berubah ya. Ini terbukti di pohon ini. Ada beberapa pohon yang menunjukkan gejala seperti itu, pohonnya tidak mau berbuah meskipun tumbuh dengan subur. Ini adalah area di mana penanamannya agak renggang ya. Jadi areal penanaman kelapa sawit ini terbagi dua sisi. Yang sebelah kanan dari arah depan itu seperti ini. Dia agak renggang penanamannya. Dan dari sini pula dihasilkan tandan buah terbanyak. Seperti ini kondisinya. Jadi kemarin dilakukan penyemprotan pembersihan gulma dengan disemprot dan dilakukan pruning. Dan seperti ini kondisi kebunnya saat ini. Pemupukan yang dilakukan setahun yang lalu ternyata tidak mampu menghasilkan pohon yang berbuah. Hasil panennya baru dapat segini ya, dari setengah. Ini sudah 3/4 lahan yang kita angkut buahnya. Dan baru dapat segini. Oleh sebab itu perkiraan 1,5 ton panen dari kebun ini nampaknya memang benar-benar seperti itu, karena di depan tersisa hanya 2 TBH yang jumlahnya sangat sedikit. Ini kita menuju ke lokasi pohon yang penanamannya agak rapat. Di sini tersisa 2 TPH yang jumlahnya tidak terlalu banyak akibat pohon-pohon yang di area sebelah sini ini sangat sedikit sekali menghasilkan buah. Hal ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu, atau sejak awal kita merawat kebun ini. Untuk wilayah yang sebelah sini penanamannya itu agak rapat, sehingga efeknya adalah produksi TBS dari area sebelah sini ini sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk petani sawit swadaya agar menanam kelapa sawit dengan jarak yang benar. Untuk kelapa sawit yang pelepahnya pendek,
tanamlah dengan jarak 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Jadi penanaman yang terbaik kelapa sawit adalah dengan pola segitiga sama sisi yang akan mengoptimalkan produksi buah kelapa sawit. Ini kembali terlihat satu pohon yang tidak ada buahnya sama sekali ya. Ini kosong ya. Ini akibat dari rapatnya penanaman. Rata-rata pohon yang di area sebelah sini kosong buahnya, tidak ada buah sama sekali. Dan ini satu lagi pohon gajah yang tidak menghasilkan buah dari awal hingga saat ini. Dan ini tidak pernah di pruning, dibiarkan pelepahnya mengering seperti itu. Selain penanaman yang rapat di area sini, pohon-pohon di area ini juga banyak mengalami gejala kuning yang akhirnya mengering ya, pelepah yang di bagian bawah. Dan kondisinya kurang hijau ya, kalau kita perhatikan dari atas, yang nampak hijau hanya di bagian pucuknya. Hal ini disebabkan karena tanahnya ini berpasir, jadi kemungkinan besar ada juga gejala kekurangan magnesium untuk pohon-pohon yang ada di area sebelah sini. Seperti ini kembali kita temukan pohon yang kosong ya, tidak ada buahnya. Dan ini kita sampai pada TPH terakhir yang kita angkut menggunakan mobil ini. Tidak terlalu banyak ya, hanya sedikit saja, sekitar 10 tandan mungkin. Itu yang tersisa di area sebelah sini. Demikian dari Kebun Petani Sawit Swadaya. Salam tandan berduri.